siang Ibu-Ibu. Oke Pak, selamat siang. Baik, pada kesempatan kali ini nanti kita akan melaksanakan praktik coaching. Saya nanti sebagai supervisor, kemudian Bu Nunung sebagai coach, dan coachingnya Bu Siti. Baik, sebelum pelaksanaan coaching dilaksanakan, ini ada namanya pra supervisi. Tentunya ini saya tujukan kepada coach ya, yaitu Bu Nunung. Bu Nunung, kira-kira Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk supervisi ini, saya ingin mengembangkan present penuh, mengaktifkan mendengar aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot seperti yang dalam tertera pada kunci-kunci Pak. Baik, jadi di antara 3 kompetensi inti seorang coach, panjenengan ingin mengembangkan kehadiran penuh atau present. Kemudian, bagaimana nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Yang saya ingin diamati itu nanti bagian yang mendengarkan aktif, kemudian bagian dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagian penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya ingin coaching berjalan dengan lancar, coaching nanti bisa menemukan langkah dalam menyelesaikan masalah-masalahnya, serta mendapatkan penyelesaian dari masalah tersebut Pak. Tentunya pada bagian yang saya inginkan tadi adalah ingin mendengarkan aktif dan melalui pemberian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Baik, ada 2 hal penting ya. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Pak. Kemudian, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita laksanakan hari ini? Saya ingin melaksanakan alur kita sebagai coach, kemudian saya ingin mencari solusi atas permasalahan yang mungkin terjadi pada coaching, sehingga bisa menggali ide-ide yang ada pada coaching secara santai dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu tadi dengan mendengarkan secara aktif. Baik, Bu Nunung sebagai coach, demikian supervisi. Selanjutnya silahkan panjenengan sebagai coach untuk melaksanakan coaching. Selamat beraktivitas Bu Nunung. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nunung. Ya, maaf Bu Siti, tadi jenengan WA saya ya. Iya Bu, saya WA tapi nggak dibalas-balas Bu. Ada apa ya Bu ya? Begini Bu, saya ada sedikit permasalahan Bu yang perlu saya bicarakan dengan Bu Nunung. Oh begitu. Kira-kira Bu Siti ingin berbincang-bincang dengan saya. Kira-kira butuh berapa menit Bu? 20 menit bisa Bu, 20 menit saja. Bisa, insya Allah saya siap Bu. Kira-kira apa ya tujuan panjenengan membicarakan semua ini nanti dengan saya? Apa aja tujuan panjenengan itu? Saya ingin berbicara tentang murid saya Bu. Saya ingin bercerita kepada Bu Nunung tentang masalah saya dan murid saya saat pembelajaran Bu. Setelah berbicara dengan saya nanti apa yang ingin Bu Siti dapatkan Bu dari pembicaraan ini? Maksud saya apa yang menjadi target panjenengan? Saya ingin memecahkan masalah saya Bu. Ukuran ataupun target pembicaraan ini adalah keberhasilan saya apabila saya sudah menemukan solusinya Bu. Maksud saya solusi yang tepat, begitu Bu. Oh begitu, ya sudah Bu, silahkan Bu kalau mau bicara, mau bercerita, ada apa sebenarnya. Tapi nanti santai saja ya Bu, silahkan Bu Siti ceritakan semua agar tidak menjadikan beban pada Bu Siti. Jadi mendapatkan solusi yang tepat, unek-uneknya bisa keluar semua, tidak ada masalah lagi yang dihadapi, begitu ya Bu ya. Begini Bu Nunung, saya ingin menceritakan tentang murid saya yang kurang berminat dalam hal menulis. Padahal menurut saya menulis itu adalah hal yang penting, yang paling mendasar yang harus dikuasai oleh anak tersebut. Tapi anak tersebut kurang berminat dalam hal menulis Bu.
Saya ingin anak tersebut punya kemauan, minat ataupun senang dalam menulis. Ya paling tidak untuk saat ini dia mau menulis dulu lah Bu. Oh begitu ya. Iya. Jadi ada siswa yang kurang berminat dalam menulis, begitu ya Bu ya? Iya Bu, jadi anak tersebut pada saat pembelajaran menulis itu dia kurang berminat, kadang-kadang malah tidak mau menulis Bu. Saat tidak mau menulis itu saat apa ya Bu? Maksud saya pada saat pelajaran apa begitu misalnya? Itu pada saat pembelajaran saya Bu. Tapi gini, kemarin ada guru bahasa Inggris dulu Bu yang cerita kalau dia itu pas waktu ngajar anak tersebut juga nggak mau nulis Bu. Jadi dia ogah-ogahan, nilah, males lah pada saat menulis itu, katanya Pak guru bahasa Inggris seperti itu. Jadi kan gini Bu, biasanya saat saya mengajar itu saya kan membuat catatan-catatan kecil, kemudian saya tulis di papan tulis. Anak-anak biasanya menyalin di buku tulis seperti itu Bu. Tapi malah anak tersebut kadang nggak mau nulis. Nah saya bingung Bu untuk mengatasi semua itu. Yang saya tanyakan, Iya. apakah Ibu pernah mungkin mengamati kalau anak tersebut tidak saat menulis begitu? Pernah Bu, memang ada apa ya Bu? Begini Bu Siti, saat menulis coba Ibu ingat-ingat anak itu melakukannya bagaimana begitu, coba diingat-ingat lagi ya Bu. Iya Bu, saya coba ingat dulu ya Bu ya. Waktu itu pas menulis bahasa Indonesia ya, pelajaran bahasa Indonesia, bukunya itu sobek sedikit Bu, tapi sobeknya itu bukan di tengah, sobeknya itu malah di pinggir gitu. Kalau anak kelas 1 kan biasanya kalau sobek di tengah itu karena dihapus terlalu lama atau terlalu sering kan jadinya sobek. Tapi itu sobeknya di pinggir Bu. Setelah saya amati saat dia menulis, ternyata dia menulis itu pergelangan tangannya itu menumpuk. Jadi jarinya itu menumpuk di pergelangan tangan, menempel di buku tersebut, kemudian sikunya juga ditempelkan. Jadi pada saat dia bergerak menuliskan, itu bukunya kegeser Bu, jadi sobek. Gitu Bu. Selain itu mungkin ada lagi Bu, saat kebiasaan-kebiasaan anak-anak yang perlu diamati Bu Siti. Coba ingat-ingat lagi, mungkin ada kejadian pas menulis bagaimana begitu. Iya Bu, kadang-kadang itu dia nulis itu dagunya ini loh Bu, dagunya disandarkan gini. Jadi dagunya itu diletakkan di tangan. Jadi pas dia nulis kan itu Bu mengganggu saat dia menulis. Jadi cenderung membungkuk gini, otomatis kan nulisnya terganggu Bu, seperti itu. Kira-kira berdasarkan pengamatan Bu Siti, adakah kesempatan yang Ibu miliki sekarang agar Bu Siti itu dapat membantu yang dialami anak tersebut agar mau menulis, kemudian kesempatan apa yang Bu Siti miliki sekarang? Kesempatan Bu, Iya. bentar ya Bu, tak ingat-ingat dulu, saya capek Bu. Santai saja Bu, biar Iya, Bu. bebannya biar Saya agak emosi nih Bu. Gini ya Bu, mungkin karena saya guru kelasnya ya Bu ya, saya mungkin bisa melatihnya secara perlahan Bu mungkin, karena kan tiap hari ketemu, berbeda dengan guru mapel, guru agama atau yang lain lah, guru BCOK atau yang lain. Juga jadi saya lebih bisa sering ketemu Bu. Namun untuk saat ini Bu, saya kesempatan saya miliki itu sedikit Bu, karena bentar lagi kan ada asesmen sumatif semester 1 Bu. Jadi kan saya tidak mengadakan pembelajaran seperti biasanya. Jadi saya tidak bisa melatih ataupun mengamati pada saat dia menulis Bu. Jujur saja ya Bu ya, saat ini saya belum maksimal Bu membimbingnya gitu. dari skala 1 sampai dengan 10, di mana Bu Siti itu sekarang dalam capaian tujuan Bu Siti? Mungkin baru 5 Bu. Terus dari angka 5 itu, tapi pasti ada lah kekuatan dalam mencapai tujuan. Nah, yang Ibu saya tanyakan, apa kekuatan Bu Siti dalam mencapai tujuan tersebut? Ada mungkin Bu, saya punya kekuatan mungkin walaupun sedikit ya Bu ya, karena saya itu bisa mengajari dengan sabar lah Bu. Itu kekuatan saya yang pertama mungkin. Kemudian anak tersebut juga kayaknya senang Bu dengan saya. Mungkin saya bisa lebih bebas, lebih
rileks untuk mengajari karena dia senang dulu gitu. Kemudian peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bu Siti bisa ambil dari kejadian-kejadian yang sudah disebutkan Ibu tadi? Apa ya Bu? Saya mengajar anak tersebut dengan sabar mungkin Bu, seperti itu. Kemudian apa yang menjadi hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Siti kira-kira dalam meraih tujuan tersebut? Nah ini Bu, mungkin gangguannya mungkin ini, yang ini. Gangguannya pada saat kan itu saya melakukannya di kelas Bu. Otomatis gangguan hambatan itu dari teman-temannya Bu. Dia mungkin teman-temannya itu mungkin cemburu, dari kecemburuan dari mereka itu merupakan gangguan bagi saya karena kadang saya diperhatikan anak itu saja gitu kan, ada kecemburuan seperti itu. Jadi mungkin saya juga kurang memberi perhatian yang lebih kepada anak-anak yang lain seperti itu, kecemburuan seperti itu paling Bu hambatannya kalau di kelas. Terus ada nggak solusinya yang Ibu dapatkan kira-kira dari hal-hal tersebut begitu? Iya Bu, mungkin saya akan gini ya Bu, memberi pengertian kepada anak yang lain lah agar mereka bisa mengerti bahwa temannya itu butuh bantuan yang lebih dari Bu Guru begitu. Apa rencana Bu Siti ke depan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut yang dari solusi yang sudah didapat kemudian mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya akan melatih ya Bu ya, melatih anak tersebut untuk terbiasa dulu lah, paling enggak lemes dulu tangannya, terbiasa menulis dengan latihan-latihan tertentu. Kemudian saya juga akan melatihnya Bu, melatih saat dia duduk, posisi duduknya agar dia tegak dan tangannya itu yang jadi tumpuan itu tidak mengganggu lagi, jadi biar luas dulu lah seperti itu. Bagus sekali Bu. Mungkin ada rencana-rencana yang lain selain mengajari menulis seperti itu tadi. Mungkin saya akan mengajak orang tuanya mungkin Bu agar mereka membantu dalam mengajari menulis anak tersebut Bu. Siapa yang bisa terlibat dalam kegiatan tersebut? Kalau orang dari pihak wali murid atau orang tuanya ya Bu, saya memilih bapaknya saja karena bapaknya kan sering di rumah. Kalau ibunya kan sibuk terus, jadi saya memilih bapaknya. Kemudian yang paling dekat dengan dia itu adalah pengasuhnya Bu. Mungkin saya akan minta bantuan pengasuhnya ataupun bapaknya seperti itu. Adakah yang menjadi mungkin prioritas Ibu mungkin? Prioritas saya itu ya kalau sudah anak itu berhasil Bu, dia mau menulis dengan kesadaran sendiri, dia mau menulis bukan hanya di pembelajaran saya, di pembelajaran guru-guru yang lain, seperti itu Bu. Dengan kesadaran dia sendiri, dia mau menulis dan yang pasti dia sudah bisa lah luwes menulis ataupun menggerakkan tangannya seperti itu. Lalu apa yang menjadi strategi Ibu untuk melakukan semuanya itu? Ya tadi Bu, saya akan melakukan rencana tadi loh Bu. Yang pertama saya akan melatih dia menulis keluasan tangannya dulu. Kemudian saya akan melatih posisi duduknya karena dia terbiasa dengan duduknya, dagunya ditempel di tangan itu. Nanti saya akan membiasakan kedua hal tersebut. Kemudian bagaimana jangka waktunya dalam menjalankan rencana-rencana yang sudah Ibu buat itu tadi? Karena ini sudah menjelang asesmen sumatif ya Bu ya, mungkin saya akan melaksanakan di semester 2 Bu. Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu? Ya ukuran keberhasilannya kalau anak tersebut sudah mau menulis Bu, menulis di semua mata pelajaran bukan di saya dong. Maksudnya bisa mau menulis di mapel yang lain, ada BJK, ada agama, ada bahasa Inggris, dia mau menulis, kemudian dia juga marah-marah lagi, tidak merajuk lagi. Pokoknya dia dengan kesadaran sendiri maulah melakukan menulis gitu. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi gangguan, hambatan dalam rencana aksi Ibu nanti? Mungkin saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbagai macam kan, tadi ada yang udah pintar, ada yang belum, itu saya akan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian saya juga akan mengajak orang tuanya untuk mendampingi saat dia di rumah. Kemudian yang di sekolahan itu bagian saya nanti seperti itu.
kira-kira apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu? Komitmennya saya mau nggak mau tetap harus buat RPP berdiferensiasi Bu, karena kan tadi saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka saya harus membuat, itu komitmen saya, harus membuat RPP maksud saya. Iya. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen pembuatan rencana aksi tersebut? Kira-kira Mungkin siapa? kalau di rumah itu saya memilih ayahnya Bu, ayahnya sama pengasuhnya. Tapi kalau nanti saya di sekolah sekiranya itu pas pembelajaran diferensiasi kok ada yang seperti itu lagi, mungkin saya akan meminta bantuan guru kelas 6 Bu, yang biasa saya ajak kolaborasi. Jadi dia juga tahu kondisi anak tersebut. Jadi nanti itu Bu yang saya ajak bekerja sama gitu. Setelah Ibu mendapatkan orang yang diajak kerjasama, kemudian nanti bagaimana tindak lanjut Ibu dari sesi coaching ini? Setelah melakukan coaching ini kan saya cerita tahu ya Bu ya permasalahan saya. Paling tidak sudah mulai terbuka lah, ada solusi. Ini nanti tindak lanjut saya akan kerjasama dengan orang tuanya sama pengasuhnya Bu. Kalau terpaksanya nanti saya di kelas atau di sekolah nanti saya akan bekerja sama dengan teman gitu, teman sejawat. Iya. Bagaimana Bu Siti nanti akan menjalin kerjasama dengan mereka yang Ibu sebutkan tadi, ya orang tua, ya teman sejawat, juga teman-temannya, begitu? Mungkin ini Bu, saya mungkin rencana saya ya Bu ya, saya akan membuat buku penghubung antara saya dengan wali murid, antara saya dengan pengasuhnya atau antara saya dengan ayahnya, karena saya juga ingin gimana ya, tahu perkembangan. Saya juga melalui buku penghubung tersebut saya bisa memantau perkembangan anak sampai di mana perkembangannya. Jadi kalau ada kerjasama antara saya dengan wali murid, otomatis kan ada gimana ya Bu, agak ringan kalau ada kerjasama, saling bekerja sama kan agak ringan dalam membina anak tersebut. Jadi intinya yang di sini yang saya pakai adalah buku penghubung. Buku penghubungnya seperti apa Bu itu? Itu biasanya saya buat buku penghubung itu kecil. Misalkan ada gini, ada apa Bu? Saya memberi PR. Itu saya latih sampai sekian. Terus kemudian ada pengamatan dari orang tuanya tentang gerakan tangannya dia sampai mana. Kemudian sampai berapa kata dia melakukan itu. Kan tadi tumpuan titik. Setelah diingatkan orang tuanya, dia mampu menulis sampai berapa kata, sampai berapa kalimat. Itu nanti kan yang mungkin yang pertama dari orang tua itu tanpa tumpuan, tidak menunggu gerakan luwes. Anak tersebut sudah melakukan 2 kali atau 2, 3 atau 4, 5, 6 kata, atau bahkan sudah mampu menulis 1 kalimat tanpa ditumpukan tangannya, tanpa menggunakan tumpuan tangan. Jadi bisa luas dulu itu. Mungkin pada awalnya ini nanti sebelum ada buku penghubung itu nanti orang tua saya beritahu bagaimana melatihnya. Awalnya mungkin dipakai tumpuan, mungkin bisa pakai gambus atau pakai benda atau tangan orang tuanya. Yang penting pergelangan tangannya ini luas dulu. Intinya seperti itu. Kalau buku penghubung itu ya tadi catatannya sudah mampu menulis berapa kata dia tanpa memakai tumpuan yang bagian tumpuan tangannya, tidak menggunakan tumpuan tangan, itu dia mampu menulis berapa kata dulu. Nanti dari situ kan ada perkembangan lebih lanjut. Sudah mampu 2-3 kata, sudah mampu berapa kalimat, itu nanti kan bisa seperti itu buku penghubungnya. Hanya itu isinya. Jadi nanti Ibu buat, kemudian orang tua menyaksikan, kemudian menandatangani, mengisi Bu. Mengisi. Sudah mampu, misalkan hari ini sudah mampu 10 kata, hari ini sudah mampu 2 kata atau 3 kata, gitulah seperti itu. Jadi sampai mana? Akhirnya lama-lama kan nanti bisa 1 kalimat tanpa dia harus bertumpu. Jadi itu sudah luas. Itu semua anak apa hanya anak itu saja Bu? Ada 2 ya Bu, yang ada 2 anak. Iya. Tapi yang satunya sekarang sudah agak, soalnya kan yang satunya orang tuanya aktif sih, tanya terus bagaimana caranya, jadi tinggal 1 anak itu.
Oke, bagus sekali Bu. Jadi dengan kerjasama membuat buku penghubung antara ibu dengan sebagai guru ya, kemudian dengan wali murid, terutama tadi ayahnya ya, agar ayahnya itu tadi bisa memantau perkembangan anak tersebut dan ikut andil di dalam pendidikan anaknya. Baiklah Bu Siti, kalau begitu kita sudahi ya obrolan kita kali ini. Iya Bu, terima kasih pada Bu Nunung yang telah meluangkan waktu sehingga saya mampu memecahkan persoalan ini. Kemudian Bu Nunung juga memberikan solusi. Jadi saya bisa menemukan solusi dari diri saya sendiri dengan bantuan dari Bu Nunung. Terima kasih sekali Bu Nunung. Ya, sama-sama Bu Siti. Nanti semoga ada kesempatan obrolan yang lain di lain kesempatan. Nanti semoga Bu Siti dalam rencana-rencananya menghadapi permasalahan-permasalahan, Bu Siti nanti bisa berhasil, bisa mendidik anak-anaknya dengan baik sesuai harapan dengan Bu Siti. Begitu nih Bu Siti ya? Iya, terima kasih ya Bu Nunung. Oh iya. Waktu yang sudah diberikan, lain kali kita ketemu lagi untuk ngobrol ke hal-hal berikutnya ya Bu ya. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu-Ibu, Bu Nunung dan Bu Siti setelah melaksanakan coaching. Pada kesempatan ini memasuki tahap yang ketiga. Tahap ketiga ini adalah tahap pasca supervisi Bu Nunung ya. Iya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke jenengan terkait dengan supervisi pasca supervisi ya. Bagaimana Ibu menilai sendiri terkait dengan performa jenengan pada saat coaching tadi Bu Nunung? Alhamdulillah Pak, tadi saya sudah melaksanakan coaching, bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta, bisa menggali potensi coaching untuk menemukan pemecahan masalah dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Dan menjadi pendengar aktif, indikator juga bisa terpenuhi. Untuk skalanya mungkin karena alur tirta yang sudah saya laksanakan dengan baik, saya mungkin dinilai 8 ya Pak ya. Oke. Sudah melaksanakan dengan alur tirta dengan baik. Jadi menurut Bu Nunung dari skala 1 sampai dengan 10 panjenengan di angka 8 ya, karena Pak. memang jenengan sudah menguasai alur tirta itu sendiri. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya merasa sudah memenuhi alur tirta, baik itu rasa, karena Bu Siti tadi sudah merasakan rasa yang nyaman dalam menceritakan, dan juga sudah bisa melaksanakan prinsip-prinsip coaching, yaitu dengan prinsip yang kemitraan, mendengarkan aktif, kemudian memaksimalkan potensinya sudah saya gali semua dengan baik. Baik Bu Nunung. Kemudian boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya dulu. Oh iya Pak, monggo. Terkait silakan. dengan coaching, terkait dengan dari awal sampai akhir ini. Iya, monggo. Saya mengamati bahwa pada saat panjenengan selaku coach, pada saat coaching dan Bu Siti sebagai coachingnya, panjenengan sudah mengajukan pertanyaan yang sangat bagus sekali, pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching bisa menemukan solusi terkait dengan masalah yang dihadapi coach itu sendiri. Bu Nunung, bagaimana pendapat Ibu ketika mendengar seperti itu Bu Nunung? Saya sependapat Pak dengan panjenengan, karena ya saya sudah itu tadi melaksanakan alur tirta dengan baik dari awal. Tahap awalnya saya menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi, terus setelah itu saya memberikan rencana aksinya itu bagaimana, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian tanggung jawab. Betul. Itu sudah saya sampaikan semua. Seperti tadi Bu Siti sudah bisa menemukan solusi-solusinya, kekuatan yang ada dalam dirinya itu sudah bisa keluar semua dari beliau. Bu Nunung, namun demikian saya juga melihat hal-hal panjenengan yang perlu dikembangkan sedikit. Sebetulnya sudah bagus, cuma perlu dikembangkan sedikit. Jadi ketika panjenengan
menyampaikan solusi dari permasalahan di akhir ya Bu Nunung ya. Iya. Di akhir kegiatan panjenengan menyampaikan solusi-solusi. Sebetulnya alangkah baiknya yang menyampaikan solusi itu sendiri adalah dari coachnya. Jadi yang menyimpulkan terkait dengan solusinya itu dari coachnya. Tetapi tidak jadi masalah seperti Bu Nunung. Ini dapat ditingkatkan, dapat diperbaiki untuk kedepannya. Kemudian Bu Nunung, dari diskusi ini apa yang sudah panjenengan terbayangkan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan panjenengan? Tentunya saya akan berusaha untuk membuat suasana nyaman dalam menemukan jalan keluar. Saya akan berusaha lebih banyak lagi belajar dalam melaksanakan coaching, Pak, agar nanti bisa lebih sukses, lebih lancar dengan banyak latihan-latihan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian saya akan berusaha bagaimana melakukan pemetaan situasi yang terjadi. Jadi dalam memberikan pertanyaan itu bisa benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna itu dalam melakukan coaching bisa saya terapkan. Begitu, Pak. Baik, Bu Nunung. Dari diskusi kita, dari pra, supervisi, kemudian coaching itu sendiri, dan sekarang pasca, kira-kira apa yang sudah panjenengan dapatkan dari diskusi dari A sampai Z ini, Bu? Saya akan mencoba kembali untuk melakukan coaching setelah mungkin dalam penerimaan rapot ya Pak, karena ini lagi pelaksanaan sumatif akhir semester dasar. Kemudian nanti ada penerimaan rapot. Biasanya di saat penerimaan rapot itu mungkin ada wali murid yang curhat, istilah melakukan butuh masukan. Nah, itu saya akan mencoba di sana. Tentunya di dalam kelas, kalau misalkan ada teman yang curhat kubu ini, misalnya ada siswa yang kurang dalam perkembangannya kurang bagus karena termasuk saya sudah lama di sekolah, jadi saya akan berusaha membantu teman-teman sejawat. Siapa yang bisa membantu tentunya ya teman sejawat dan kepala sekolah jika saya mengalami kendala. Intinya saya harus present, kemudian mendengarkan penuh dan memaksimalkanlah potensi yang ada pada diri saya. Baik, terima kasih Bu Nunung yang telah melaksanakan kegiatan di siang hari ini dari awal, kemudian coaching dan pasca. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini semoga bisa menjadikan kita sebagai guru yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa suntulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani, mengajar mendidik yang tujuan utamanya adalah murid dan murid. Demikian ya Ibu-ibu, kegiatan coaching pada saat ini sudah selesai. Terima kasih atas bantuannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.